Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Zulfa dari kelas 11 Otomasi 2. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan seputar tentang pengantar PLC seperti pengertian, sejarah, fungsi, manfaat, keuntungan, kerugian, dan bagian-bagian PLC. Yuk langsung saja kita ke videonya. Kalian tahu nggak sih apa itu PLC atau Programmable Logic Controller? Jadi, PLC adalah sebuah perangkat komputer industri yang berfungsi untuk mengontrol mesin atau proses secara otomatis. PLC mendapatkan input dari berbagai sensor, memproses informasi sesuai dengan logika yang diprogramkan, dan menghasilkan output untuk mengendalikan aktuator atau perangkat lainnya. Selanjutnya adalah sejarah evolusi PLC. Perkembangan PLC mencerminkan adaptasi teknologi untuk memenuhi tuntunan efisiensi dan kompleksitas di dunia industri dari masa ke masa. Yang pertama di era 1960-an, sebagai kemunculan perdana, PLC diperkenalkan sebagai pengganti sistem relay mekanis yang tidak efisien, dipelopori oleh Modicon 084 untuk menyederhanakan pengendalian mesin dan mengurangi ketergantungan pada kabel fisik. PLC memperkenalkan pemrograman logika tangga atau ladder logic. Yang kedua, era tahun 1980-an, standarisasi dan integrasi. Fisik PLC menjadi lebih kompak dan mulai ada standar protokol komunikasi antar perangkat seperti seri Allen-Bradley PLC 2. Integrasi data antar komponen industri menjadi lebih baik. PLC mulai gunakan standar industri dan perangkat lunak pemrograman dari pihak ketiga. Yang ketiga, era tahun 2000-an, fleksibilitas dan modularitas. PLC bertransformasi menjadi perangkat modular yang fleksibel. Input atau output dapat ditambahi atau dikurangi sesuai kebutuhan. Koneksivitas berbasis Ethernet dan fieldbus menjadi standar baru, misalnya Siemens S7300 atau S7400. PLC mengintegrasikan kontrol penglihatan atau vision system, gerak, dan koordinasi robotika. Yang keempat atau yang terakhir di era tahun 2010-an hingga sekarang, PLC terintegrasi penuh dengan ekosistem industri 4.0 dan Internet of Things. Perangkat modern seperti Rockwell Control Logic 5580 atau Siemens S7 1500 mampu melakukan analisis data real-time, terhubung langsung ke cloud, serta dilengkapi standar keamanan yang lebih canggih. Selanjutnya adalah fungsi PLC. Yang pertama, pengendalian otomatis. Mengolah sinyal input dari sensor untuk menggerakkan mesin atau aktuator secara otomatis. Yang kedua, fleksibel, dapat diprogram ulang. Sistem bisa berubah lewat software tanpa perlu mengganti perangkat keras. Yang ketiga, pengoptimal proses. Meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta meminimalkan kesalahan manusia atau human error. Yang keempat, pusat integrasi dan pemantauan, menghubungkan berbagai perangkat industri untuk kontrol dan pemantauan jarak jauh. Selanjutnya adalah manfaat PLC. Manfaat PLC dalam dunia industri. Yang pertama, fleksibilitas pengaturan. Proses produksi dapat diubah dengan cepat melalui pemrograman tanpa mengganti peralatan fisik. Itu berarti kita dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, akurasi dan konsistensi, menjamin ketetapan pengendalian proses untuk menghasilkan kualitas produk yang tinggi dan stabil. Yang ketiga, monitoring dan diagnostik efisien, dilengkapi fitur pemantauan canggih yang memudahkan identifikasi masalah serta perbaikan dengan cepat. Dalam PLC terdapat keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, yang pertama, keandalan tinggi, memiliki kemampuan setara, komputer dengan daya tahan yang kokoh di lingkungan industri yang keras. Yang kedua, aplikasi mudah diubah atau fleksibel, mampu menjalankan berbagai macam tugas dan sangat mudah untuk diprogram ulang. Yang ketiga, kemudahan penggunaan, relatif mudah dioperasikan dan dipahami. Yang keempat, ekonomis, harga bersaing, bentuk lebih sederhana, dan biaya pengguna cenderung lebih murah. Selanjutnya, kerugian PLC. Yang pertama, keterbatasan pemrosesan. Tidak sekuat sistem lain seperti DCS untuk menangani tugas kompleks atau data berukuran sangat besar. 2. Ketergantungan pemrograman. Kinerja PLC sangat bergantung pada kebenaran pemrograman. Kesalahan program membuat PLC tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kondisi lingkungan ekstrim. Kurang cocok digunakan di lingkungan dengan panas tinggi atau vibrasi atau getaran kuat. Selanjutnya adalah bagian-bagian PLC. PLC terdiri dari 1.
CPU (Central Processing Unit) sebagai otak sistem yang memproses perintah sebelum ditampilkan ke layar monitor. Komponen utama CPU pada PLC ada ALU (Arithmetic Logic Unit) melakukan operasi matematika dan logika. Yang kedua ada Control Unit mengendalikan seluruh operasi CPU. Yang ketiga, register, tempat menyimpan data sementara. Yang keempat, bus, saluran komunikasi antar komponen internal CPU. Yang kelima, clock, mengatur ritme atau waktu operasi CPU. Yang keenam, cache, memori kecil berkecepatan tinggi untuk menyimpan data sementara. Yang ketujuh, decoder, mengubah kode instruksi menjadi sinyal kontrol. Yang ke-8, floating point unit, mengolah perhitungan angka desimal presisi tinggi. Yang ke-9, yang terakhir, interface, menghubungkan komunikasi eksternal. Yang kedua, memori, chip menyimpan data, terdiri dari volatil, data hilang saat listrik padam, dan non-volatil, data tetap tersimpan meski listrik padam. Yang ketiga, power supply, mengontrol tegangan dan mengubah arus AC menjadi arus DC untuk menyuplai daya PLC. Yang keempat, programmer, alat untuk berkomunikasi, memprogram, mengedit, serta menghidupkan atau mematikan program. Yang kelima, input atau output. Input menerima sinyal dari sensor atau tombol, output mengirim sinyal kendali ke aktuator seperti motor, katup, atau lampu. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.